Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 1011182 42925. Di sini, saya akan menjelaskan cara pengisian form rebah atau Rapid Entry Body Assessment sebagai pemenuhan tugas UTS di mata kuliah ergonomi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian form rebah untuk kasus yang saya ambil itu mengangkat galon. Nah, sebelumnya, form reba itu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Nah, yang pertama kita akan isi dimulai dari bagian A. Kita langsung saja ke step pertama, yaitu locate next position, di mana kita mengukur atau melihat berapa sudut yang ada pada leher kita. Nah, jika kita lihat dari foto atau gambar yang ada itu, sudut yang dihasilkan untuk di bagian leher itu adalah 24,73 derajat, di mana dia itu berarti termasuk pada bagian yang ini, yaitu 20 derajat lebih. Berarti dia yang ini, dan berarti skornya itu 2. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih, karena dia ada adjust. Di mana if neck is twisted, dia plus 1. Terus kalau if neck is side bending, dia plus 1. Jika kita lihat pada gambar, tidak ada lehernya itu melakukan gerakan twisted atau side bending. Berarti eh, skornya tetap 2, tidak ada penambahan dari adjust. Langsung saja kita tulis di sini 2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step 2, yaitu locate trunk position. Kita melihat atau mengukur berapa sudut yang dihasilkan pada gerakan tubuh kita. Apakah dia itu condong ke depan atau condongnya ke belakang. Nah, jika kita lihat pada foto atau gambar, eh, dihasilkan derajat itu, sudutnya itu 15,60. Berarti dia yang ini. Yang ini ya, guys. Karena dia berada di 0 sampai 20 derajat. Berarti dia poinnya itu plus 2. Tapi kita lihat dulu nih adjustnya. Karena ada if trunk is twisted, dia plus 1. Dan if trunk is side bending, dia plus 1. Kalau dilihat dari foto gambar, itu nggak ada ya guys. Dia melakukan gerakan twisted atau side bending. Berarti poinnya itu tetap 2 ya guys. Kita tulis di sini 2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step 3 yaitu leg atau kaki. Nah, kita lihat nih, apakah kaki di dalam foto gambar itu lurus saja atau dia membentuk sudut. Kalau kita lihat dari foto gambar, kakinya itu lurus, berarti skornya itu 1. Tapi sebelum itu kita dulu nih, karena dia ada adjust. Kalau kakinya itu membentuk sudut 30-60 derajat, berarti dia ditambah 1. Tapi kalau dia membentuk sudut lebih dari 60 derajat, berarti dia ditambah 2. Karena kaki posisinya itu lurus aja, nggak membentuk sudut, berarti skornya tetap 1. Kita tulis di sini 1. Nah, kita lanjut ke step 4 yaitu look up poster score in table A. Berarti kita isi dulu tabel ah, nilai skor yang kita dapatkan tadi di tabel yang ini guys, di tabel A. Nah, langsung aja nih guys kita isi. Tadi kan next skornya kita dapatnya 2, berarti di sini kita bulatin 2 gitu ya guys. Nah, lanjut lagi untuk transkornya kita dapat 2, berarti di sini tarik 2. Nah, terus untuk last connect itu kita dapatnya 1, berarti di sini 1. Setelah itu kita tarik nih dari sini ke bawah, terus dari sini ke samping. Nah, terus kita ambil titik potongan antara dua garis tadi, yaitu di sini. Berarti kita dapatnya 3. Nah, kita tulis di sini 3. Nah, terus kita lanjut nih ke step 5. Itu ada air force atau load score. Nah, yang pertama itu, jika beban yang dibawa itu lebih kurang kurang dari 11 lbs, dia itu skornya 0.
Terus, jika beban yang di bawah itu 11 sampai dengan 22 lbs itu plus satu. Terus, jika beban yang di bawah itu lebih dari 22 lbs, maka dia plus 2. Nah, di foto itu, atau gambar itu, dia itu membawa galon dengan isinya yang setengah. Satu galon itu biasanya 19 liter. Nah, 19 liter itu sama dengan 19 kilo. Tapi karena ini setengah, kita bagi dua. Berarti dapatnya itu 9,5. Nah, perlu diketahui bahwa 1 kilo itu sama dengan 2,2 lbs. Jadi 9,5 tadi kita kali dengan 2,2 lbs. Didapatlah eh, didapatlah beratnya itu 20,9 lbs. Berarti dia masuknya di sini nih guys, di if load 11 to 22 lbs. Dia berarti plus satu guys. Nah, berarti di sini kita masukin satu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step 6 yaitu score A, find row in table C. Nah, kita jumlahin dulu nih step 4 dan step 5 tadi. 3 ditambah satu berarti di sini 4. Nah, nilai 4 ini kita masukin di sini. Nah, di tabel C ini kita masukin 4. Nah, sudah nih, kita lanjut ke bagian B, yaitu arm and wrist analysis. Analisis ya guys. Nah, di step 7 ini, kita langsung ke step 7 yaitu locate upper arm position. Nah, kita lihat dari foto itu, dia membentuk sudutnya itu berapa. Setelah diukur, kita mengukur sudutnya itu menggunakan aplikasi Anglus. Didapatlah sudutnya itu 23,03 derajat. Berarti dia itu lebih dari 20. Dan posisinya itu seperti gambar yang ini ya guys. Nah, berarti benar nih. Karena sebenarnya dapatkan tadi adalah 23,03 berarti benar yang ini. Berarti poinnya itu 2. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih. Karena dia ada adjust. Yang pertama itu if shoulder is raised. Kalau bahunya itu naik gitu. Berarti dia plus satu. Terus if upper arm is abducted. Dia plus satu. Misalnya dia ngangkat barang itu, tangan ini agak membuka gitu guys. Menjauhi batang tubuh. Dia plus satu. Terus if arm is supported or person is leaning. Kalau dia itu, tangannya itu dibantu oleh barang atau orang gitu. Dia min satu. Nah, karena dia kayak ngangkat galon ini, tangannya sedikit dibuka, seperti ini, berarti dia dapat adjust yaitu plus satu. Jadi, if upper arm is abducted. Berarti, skornya tadi 2 ditambah satu jadinya 3, guys. Kita masukin di sini 3. Nah, terus kita lanjut ke step 8 nih, yaitu locate lower arm position. Nah, kita lihat nih, posisi bawah tangan itu dari siku, itu membentuk derajatnya berapa. Nah, kalau dari foto atau gambar yang kita sudah ukur menggunakan aplikasi Angus itu, kan didapatkan sudutnya itu 66,39 derajat. Berarti dia itu yang ini nih guys. Nah, karena dia membentuk sudut 60 sampai 100 derajat. Berarti dia plus satu. Kita tulis di sini satu. Nah, kita lanjut ke step 9 yaitu locate wrist position, bagian telapak tangan ini. Kita lihat tuh, apakah dia membentuk sudut 15 atau lebih dari 15. Nah, kalau dari foto atau gambar itu didapatkan sudutnya itu 42,43 dari midline, kayak gini. Berarti dia plus 2, karena dia lebih dari 15 derajat. Nah, tapi kita lihat dulu nih, karena dia ada adjust, yaitu if rise is bent from midline and or twisted. Kalau telapak tangan itu bengkok dari midline. Midline itu kan kayak gini, dia bengkok gitu. Atau straight kayak orang jabat tangan gitu. Berarti dia plus satu. Kalau dari gambar, dia itu kayak gini ya guys. Dari ini terus kayak gini. Padahal kan ini, jadinya kayak gini. Berarti dia dapat adjust yaitu plus satu. Berarti
2 ditambah 1, 3. Berarti di sini kita tulis 3. Nah, terus kita lanjut nih ke step 10, yaitu look up poster score in table B. Berarti kita masukin nih di tabel yang ini, guys. Langsung aja kita masukin. Yang ini tadi upper arm-nya 3. Berarti di sini kita bulatinnya 3. Terus lower arm-nya itu 1. 1 berarti di sini, guys. Terus risk score-nya itu 3. Berarti di sini. Nah, selanjutnya kita tarik nih garisnya. Yang ini kita tarik ke sini. Yang ini kita tarik ke sini. Terus kita ambil deh nilai titik potong di antara dua garis ini, yaitu ini, guys. Dapatnya berapa? Dapatnya 5, guys. Berarti di kotak step 10 ini kita masukin 5. Nah, kita lanjut ke step 11, yaitu add coupling score. Nah, dia itu ada 4 ya, guys. Yaitu good, skornya 0, fair, plus 1, poor, dia 2, unacceptable 3. Nah, dikatakan good kenapa, guys? Karena kalau dia well fitting handle and mid-range power grip, dia good berarti, guys. Terus yang fair itu acceptable but not ideal handhold or coupling acceptable with another body part. Dia fair. Tapi kalau dia poor, handhold not acceptable but possible. Dia poor plus 2. Terus kalau dia unacceptable itu no handle, no handles, awkward, unsafe with any body part. Berarti dia unacceptable. Tapi kalau kita lihat dari gambar, sepertinya itu baik-baik aja ya, guys. Berarti dia good. Nah, karena good kita tambah di sini 0. Nah, kita lanjut ke step 12, yaitu score B, find column in the table C. Nah, berarti kita tambahin dulu nih untuk kotak step 10 dan 11. Berarti 5 ditambah 0 itu tetap 5 ya, guys. Nah, udah nih. Terus kita lanjut ke step 13 nih. Sebelum itu kita masukin dulu, guys. Yang kita dapat di step 12 ini. Kita dapatnya kan 5. Berarti di sini kita buletin yang 5. Nah, setelah itu kita tarik deh garisnya. Yang ini tarik ke bawah, yang ini tarik ke samping. Terus kita bulatin deh yang tengah ini. Nah, berarti di sini kita dapatnya itu 5, guys. Nah, kita taruh di sini nih. Skor tabel C-nya 5. Nah, tapi sebelum kita isi final score, kita lihat dulu nih step ke-13, yaitu activity score. Di mana dia bakal plus 1 kalau one or more body part are held for longer than 1 minute static. Artinya, kalau pekerjaan itu dilakukan lebih dari 1 menit atau statis, dia akan plus 1. Tapi kalau dari gambar itu kayaknya nggak lebih ya, guys, dari 1 menit. Terus dia bakal plus 1 kalau pekerjaan itu repeated small range action more than eh, 4 kali pokoknya. Dia dilakuin 4 kali per menit, lebih malah. Lebih dari 4 kali per menit. Kayaknya enggak ya, guys. Terus yang terakhir itu dia bakal plus 1 kalau action causes rapid large range cause change in postures or unstable base. Nah, ini juga enggak ya, guys, karena ini enggak ada eh, yang sesuai, berarti di activity score ini ditulis 0 aja, guys. Nah, berarti kita tinggal tambahin nih 5 ditambah 0 berarti 5. Nah, udah dapet nih kita dapet final rebus score. Nah, terus kita lihat nih di sini. Di sini. Nah, 5 ini masuk ke kategori 4 to 7. Yang artinya dia itu medium risk further investigation change zone. Berarti dia itu masuk ke kategori medium resiko dan harus dilakukan investigasi ke depannya dan dilakukan perubahan ke depannya. Nah, mungkin cuma segitu aja nih yang bisa aku jelasin tentang cara pengisian form rebah yang kali ini aku bahas tentang kasus mengangkat galon, guys. Mungkin sekian aja.
Eh, Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.